Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, pada hari Kamis tanggal 24 April tahun 2025, sidang perdana akan digelar. Sidang apakah itu? Sidang masalah ijazah asli atau tidak asli Bapak Joko Widodo. Nah, penggugat ini dari tim Tipu UGM yang koordinatornya Bapak M. Taufik ya. Gitu. Nah, di sini juga nanti akan datang pihak-pihak yang diperlukan. Salah satunya dari SMA Negeri 6, kepala sekolahnya SMA Negeri 6 Surakarta akan dimintai keterangan dan mungkin akan bawa bukti-buktinya juga. Dan juga dari KPU Solo. Mereka siap apabila diminta bukti-bukti otentiknya. Nah, ini seru bosku. Serunya seperti apa ya? Nanti ini adu-adu kuat ya. Adu-adu kuat bukti. Siapakah bukti yang benar-benar asli gitu ya. Nah, ini juga ada wacana, bukan wacana sih, dari tim penggugat. Apabila yang penggugat dan digugatnya datang, mungkin ya, hakim akan bertanya apakah ada mediasi atau tidak. Tapi dari pihak penggugat kalau ada mediasi, mereka mendudukkan mediasi gitu. Tapi menurut bosku gimana? Udah menggugat minta mediasi, apa lebih baik diteruskan atau tidak ya nggak bosku? Mending kan diteruskan ya nggak, biar tahu dan jelas terang benderang ya bosku kan ya. Gitu. Nanti pasti kan ada konsekuensinya ya nggak? Bisa benar atau asli itu tergantung dari Pengadilan Negeri Surakarta ya bosku. Supaya tidak gagal paham, tolong simak video berikut ini. Saya menginginkan di depan hukum itu, subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum, ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap, tentu akan ditanya di situ, para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya, kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta ya, berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Kalau memang fakta-faktanya mengatakan itu asli dan sebagainya begitu. Ya, mediasi karena itu proses persidangan yang mudah dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution. Ya, nggak ada win and lose. Kalau persidangan tetap berlangsung berarti kan ada win dan ada lose. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, yang dikabulkan, ada yang ditolak begitu. Benar ya. Jadi saya kemarin hari Rabu siang dapatkan surat lelas dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa panggilan sidang merespon dari adanya gugatan dari atas nama Pak M. Taufik. Bagi saya ya saya siap-siap saja karena kami saya mewakili di institusi SMA 6 ya, bukan pribadi, memiliki data yang valid dan komplit yang masih asli semuanya, secara yang semuanya masih lengkap, juga ada saksi-saksi berupa teman dan guru yang semuanya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan lagi. Anda bisa siap dulu. Tapi langkah saya akan langsung melaporkan atasan saya karena saya menginstruksi, kemudian nanti bagaimana dinas dan provinsi akan membantu saya karena dinas juga punya hukumnya. Terkait ijazah Bapak Jokowi sendiri, keabsahannya sendiri seperti apa sih Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang dimiliki yang mana yang dianggap absah dan tidak. Yang jelas saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu masuk seperti siswa SMA 6 dan lulus dari SMA 6 dan punya ijazah dari SMA 6. Ya ditanyakan absah tidak yang mana, ijazah yang mana dulu. Kalau kertasnya ditanyakan ini absah enggak, harus saja jawab. Tapi kalau hanya absah tidak, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan dari SMA 6 jelas absah. Tapi ijazah yang lain, yang S1, yang saya nggak tahu, karena saya. Termasuk pergantian nama itu Pak SMPP ke SMA 6 ya? Karena pada saat itu masih SMPP. Jadi gini, sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5 karena di Solo satu tahun 2005 dari 5 SMA negeri, dan untuk menambah kota biar anak sekolah Solo bisa bersekolah lagi, maka SMA 5 menginisiasi untuk membangun sekolah baru. Absennya masih ada, jadi absen SMA 5 itu untuk kelas 1 itu adalah 11 sampai 11. Satu SMA 5 sendiri hanya sebagian, dan sebagian yang terakhir itu dilimpahkan ke SMA yang baru. SMA baru dibangun di timurnya SMA 5 di Jalan Mester Sabang yang sekarang saya tempati ini. Kepala sekolahnya pun pas dari SMA 5, guru SMA 5 itu Pak Sujo itu. Namanya SMP, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu namanya SMPP. Dan yang didikan SMP itu hanya di Solo, ada di Purwodadi, ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu tahun 75. Kemudian tahun 77 mulai merekrut siswa baru, bagian dari SMA 5 tadi, nah, termasuk dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi saat itu sekolah di SMPP ya. Kemudian tahun 79 ada surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tengah
nama SMP diubah menjadi SMA Negeri 6 Romawi. Maaf, SMA 6 Romawi, bukan 6 angka. Jadi SMA 71 V1 ya, itu. Bersama dengan beberapa sekolah yang lain di Jakarta. Ada SMA di Rembang, ada di Wonogiri, ada di SMPP Wonosobo, ada di mana itu? Ada 7 ya, ada 7 saya tidak hafal itu. Di tahun 9 berarti setelah tahun 9 Pak Jokowi lulus belum? Belum kan? Belum. Baru 2 tahun lulus, namanya sudah ganti jadi SMA Romawi 6. Tahun 90 Pak Jokowi lulus. Berarti lulusan Pak Jokowi dari SMPP atau SMA 6? SMA 6 ya. Tapi namanya masih 6 Romawi. Itu transisi ya, dari 79 sampai 60 tahun transisi dari SMPP SMA 6. Nah, saat itu masyarakat yang mengenalnya masih SMPP. Maka stempelnya saat itu juga belum ada, mungkin belum ada SOP-nya. Stempelnya pun SMPP dalam kurung SMA Romawi 6. Ya, terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya, dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi karena surat sudah kami terima dan kami segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti terhadap telas panggilan yang kami terima kemarin terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah kami baca dan kami pelajari untuk pokok perkara ya yang di dalam gugatan itu, KPU Surakarta diminta untuk membuka data ya. Jadi kami segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mencari data-data yang sekiranya nanti diperlukan atau diminta oleh pengadilan di persidangan nanti. Jadi itu kan kalau pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya, 2005 dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung dan sebenarnya sudah tidak ada ya. Jadi di masa 2005 itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Jadi itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data terkait berkas pencalonan yang sekiranya nanti diminta oleh pengadilan. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Prosesnya di dalam ya tentunya tidak bisa disamakan dengan proses pencalonan di masa sekarang ya, karena di 2025 tentunya peraturannya sudah berbeda dengan yang sekarang. Untuk regulasinya juga sudah berbeda. Nanti kita coba menyisir itu. Jadi nanti kita juga mencari selain berkas pencalonan juga mencari regulasi-regulasi yang berlaku pada saat itu. Tapi secara prinsip gimana Pak? Proses verifikasi itu ketika melampirkan ijazah kemudian apa yang dilakukan KPU? Setelah melampiran fotokopi ijazah tentunya yang sudah dilegalisir itu KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran ijazah tersebut. Ke sekolah? Ke sekolah dan kampus. Ke sekolah dan kampus tentunya ya. Tapi kita juga melihat regulasi pada saat itu juga apakah sudah mewajibkan untuk hal tersebut atau tidak. Jadi jangan disamakan dengan peraturan yang sekarang. Kita juga butuh untuk mencari dasar regulasi pada saat itu juga. Kalau regulasi untuk konfirmasi ke sekolah itu dimulai kapan? Itu nanti kita baru mulai cari data dulu. Tentunya kan sudah banyak mengalami perubahan ya di era pada saat itu dan sampai dengan sekarang. Intinya berarti KPU siap data terkait itu? Pada intinya kami siap kooperatif bila nanti pengadilan meminta atau membutuhkan data itu di persidangan. Seperti itu. Ini tadi kita tindak lanjuti setelah dari Semarang kita DL, kita sampai Solo segera langsung lakukan pleno, membentuk tim dan mungkin segera bisa ditindaklanjuti sebelum nanti sidang yang pertama kan, panggilan sidang pertama kan tanggal 24 dari Kamis tanggal 24 April 2025. Yang datang Nanti dari KPU Surakarta tentunya datang ya, nanti mungkin perwakilannya saya. Pak, kalau syarat-syaratnya sendiri untuk maju calon itu apa aja sih Pak selain ijazah? Ijazah tentunya syarat-syarat yang lain yang dipersyaratkan di peraturan ya. Ya seperti warga negara Indonesia yang sudah usianya 30 tahun semacam itu. Ijazahnya itu memang dari SMA itu atau hanya universitas terakhir, ijazah terakhir? Nanti kita cari dulu untuk dalam kasus ini ya, kan kita belum mendapatkan data tersebut ya, karena masih baru saja dibentuk tim untuk mencari itu. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan di persidangan tentunya.